Surabaya Jemur Handayani dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mohon kiranya saya membuka acara pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran Binyati Du'a Ma'asalamah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk mengefisiensi waktu, monggo Ustaz Hozin untuk memulai acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kewono salam beli tomat. Pada kompak ini ya. Kewono salam beli tomat. Ya udah. Beli terasi di Surabaya. Sing jawab salam dengan semangat, insyaallah BSI semakin jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman semuanya, terutama pimpinan yang ada di BSI Handayani, saya jadi teringat ketika pertama dan utama saya mengambil gaji TPP ketika saya masih insentif apa itu namanya Impasim, pertama kali ngambilnya di sini. Insya Allah BSI di Handayani semakin barokah. Amin. Barokah pimpinannya, barokah karyawannya, barokah nasabahnya, semakin banyak gajinya. Amin. Ya. Yang penting sehat semuanya ya. Alhamdulillah, ini masih ta'aruf dulu. Ini nama saya Fauzi Mustafid. Cuma kadang-kadang dikira itu iringan jarak. Belum pernah sana. Buku Kupang itu ke utara sedikit itu jarak itu ya. Ya, yang belum kenal alhamdulillah, yang sudah kenal innalillah. Ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya diamanai 3 orang putra putri, 1 putri sudah nikah September lalu dan 2 orang putra, yang kedua semester 8 di Winsa, Fazal Hafid, dan ini Gus Faiz yang masih semester 3 di Fakultas Dakwah Winsa juga dengan prestasi ahli dai. Jadi sering duet sama saya di kampung-kampung. Karena saya termasuk kiai kampung sekaligus terkenal dengan Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Iya, jadi makanya saya lihat dia kayak gini nih ya. Ini masya Allah, lihat kayak gini kok cerah ceria gitu ya. Sini kok buruk semua. Iya. Rumah nggak apa-apa ya Pak ya? Ini, mohon maaf Pak, siapa namanya Pak? Oki, saya Oka. Oke, iya, Oki itu O itu objektif, K itu keren, I itu islami. Oke, ganteng. Tepuk tangan lesir dulu. Iya, jangan sampai cantik ya. Teman-teman semuanya, baik, untuk kali ini saya mencoba untuk sharing-sharing aja ya Mas ya. Ini saya tuh kalau ngaji, namanya juga ngaji. Orang Jawa itu kalau ngaji itu ngatur jiwa. Orang Jawa bilang orang Arab bilang taklim atau liqa atau mujalasah ya, atau jasa. Tapi kalau dalam bahasa Jawa ngaji, ngatur jiwa. Dan tadi Om Mulyo uripe bejo besok di akhirat lebu surga. Amin. Muni amin calon surga. Amin. Sehingga muni amin
Dia calon juga. Soalnya mbaknya promo dulu aku ketemu. Iya. Siapa namanya Mbak? Evita Malaya. Gak apa-apa ya Pak ya, nggak boleh ya Pak ya. Di sini santai aja. Lihat temanya, orang sepintas kalau lihat tegakkan syariah itu kayaknya seperti kayak sangar gitu ya. Padahal justru syariah itu yang mendamaikan. Makanya kenapa ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu merupakan lambang betapa Allah itu mensejahterakan hambanya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, maka tegakkan berislam secara kafah, tegakkan syariah. Nah, di dalam syariah ini teman-teman semuanya dimuliakan Allah. Ini sambil fokus ya Mbak ya. Nah, ini Mbaknya yang ini dari tadi ngelamun ya. Butir kayak mantan almarhumah istri saya itu. Jadi kayak gini, mimpi opo aku nih. Allahumma Muhammad. Jadi semata-mata di samping silaturahmi juga dalam hal ini saya ingin sama-sama dengan antum saling memperbaiki diri. Ya, jadi orang hidup ini tidak bisa stagnan. Hidup harus berevolusi. Ya, hidup harus terinspirasi dengan hijrah. Dalam bahasa Jawanya wayang, wahane tiyang. Harus berubah semakin lama semakin baik. Dan itu konsep insya Allah yang diterapkan di BSI, ya terutama BSI Handayani, Jemur Handayani insya Allah menjadi sesuatu yang luar biasa, mendapat ridho ilahi. Amin. Allahumma. Tepuk tangan untuk BSI Handayani. Jemur Handayani ya. Jemur Handayani. Jemur itu mepe. Mepe Handayani itu menguatkan. MEP itu artinya motivasi yang sangat menguatkan. Tepuk tangannya mana dong untuk kita semua? Iya. Saya tuh paling suka kalau ngisi memang ada beberapa instansi pemerintah atau instansi perbankan gitu ya. Yang paling saya suka itu di BSI. Baik BSI yang berlatar belakang Mandiri maupun yang BRI. Kalau langganan di daerah Muhammad itu sering. Sehingga saya membuka untuk yayasan saya di pondok saya itu juga didaftarkan oleh beliau. Ada namanya Mbak Dini. Kebetulan beliau perempuan. Dono. Laki-laki dono ya. Sama-sama memperbaiki diri kita karena Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 jaminan perubahan seseorang bukan semata-mata pasrah semarah kepada takdir begitu saja. Akan tetapi di sana ada ikhtiar secara maksimal, berdoa secara optimal, dibingkai tawakal secara total. Maka hasilnya insya Allah universal. Ditambah dengan rizki yang halal. Apalagi BSI ini menguatkan kita dengan bank syariah ini membawa umat kita semakin semangat untuk mencari rizki dan berbisnis yang halal. Allahumma amin. Jadi insya Allah antum semuanya nanti kalau orang-orang kaya banyak rezekinya, saya yang banyak tanggapannya. Itu bisa jadi lebih duluan antum yang masuk surga. Oh, amin belas ini. Bingung? Gak usah bingung Mbak. Istighfarah aja. Nama saya Fauzan Mustafi. Ya, istighfarah ya. Nanti 3 kali sebut nama saya sebelum tidur ya. Dijamin mimpi jelek. Allah sallallahu Muhammad. Maka di sini teman-teman semua Allah menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini kalau yang baca yang MC tadi, ini yang MC itu ketua Fatayat mungkin ya. Siapa Mbak namanya Mbak? Oh Fatimah ya Allah. Bagus ya. Kalimat Arabnya itu saya doakan mudah-mudahan dapat suami seorang kiai ya. Ya.
Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kaum itu yang bisa merubahnya sendiri. Kita mau baik, mau biasa atau lebih baik tergantung kita. Manusia diberikan akal dan nafsu untuk merubah dirinya semakin baik dalam kehidupannya. Dalam satu makalah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbihun." Orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya, maka dari itu kaos-kaos antum itu kan lambangnya B. B itu apa? Baik. Bukan bion, bukan baik. Apa namanya? Benar. Bion ya. Iya. Saya beberapa kali dapat WA, tapi belum saya balas, belum saya follow up. Insya Allah setelah pertemuan ini nanti akan saya follow up. Ya. Karena saya ragu, takutnya nanti ada WA yang nyasar. Sering saya tuh dapat WA yang nyasar. Kemarin ada WA nyasar tuh dari Ayu Ting Ting. Salah alamat. Ayo alamat palsu ya Mbak ya. Ya wajah ini izinkan aja ya. Apa yang perlu diubah? Mindset kita. Ya, mindset bagaimana kita berislam secara kafah. Mindset kita di dalam menapaki kehidupan lebih baik di masa depan kita, termasuk memperbaiki perkataan kita. Perkataan yang sekiranya satu kata penuh makna, mendatangkan pahala. Podo-podo ngubahne lambe, ya kan? Itu orang yang beriman pasti nemokno ganjaran. Ngapunten podo-podo dahar ngunjuk, walaupun unjukannya belum dibuka. Oh, ini teh ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas ya. Ini baru kali ini di sebuah bank terbesar ceramah sudah banyak minumannya, sudah banyak mulutannya. Departemen Pemakanan ya. Tapi nonton ya kaduan juga ya. Jadi saya tuh sukanya gini loh Mas, tidak apa-apa, monggo jenengan sambil jahar, sambil nunjuk gitu, tidak apa-apa. Lalu di lumpur namanya itu sih apa ini? Aku nggak bisa ambil biasa ngawur. Tidak apa-apa, nyantai ya. Jadi seperti itu. Jadi perkataan kita. Bodoh-bodoh jahar, nunjuk. Gitu. Kalau orang beriman disertai dengan doa. Dari doa itulah bernilai ibadah. Maka sering saya ditanya orang itu, apa sih bedanya bank konvensional dengan bank syariah itu? Punya podo-podo, tambahannya dan sebagainya. Hanya istilahnya aja yang berubah. Loh justru istilah itulah yang mengandung niat. Innamal likulli syai'in manawa. Niatnya di sana terkait dengan bunga. Di sini ada ujroh, beda. Sama dengan dahar. Podo-podo ma'amne, podo-podo warke. Dengan niat kita mencari rezeki yang halal, berdoa karena Allah Subhanahu wa taala, disitulah bernilai syariah. Maka teman-teman semuanya saya muliakan, sehingga dalam hal ini kita merubah perkataan kita yang biasanya ya paling hanya ketika kerja gitu ya, hanya disertai dengan lagu-lagu apa gitu ya. Misalnya kalau di guru-guru saya tuh sering saya kan kepala sekolah ya, sering saya katakan, mbuyone nang kantor iku ojo ngrungokne lagu-lagu sing gak kenal malah. Masa itu loh Pak, kupingnya diisuri genset itu yang kecil itu. Oh, headset kok genset. Lagunya paling gitu. Ya minimal lagu sholawat. Untuk syukur-syukur tilawah gitu ya. Itu kan lebih indah, lebih menyejukkan hati. Jangan lagu galau. Sakitnya tuh di sini, di dalam dengkulku lapo ya. Udahlah, sakit ya sakit, gegana, gelisah, galau merana. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Intang surullah yang surkum. Antum ini sama dengan menolong agama Allah. Pasti Allah menolong antum. Tidak usah khawatir. Mas yang di depan ini yang sombong uang gini, tidak usah khawatir, jodoh pasti datang. No. Gitu. Siapa namanya Mas? Nama siapa? Pemalu ya. Sama kayak saya juga malu-malu Mas. Insya Allah, wassalamualaikum. Juga dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam action. Jadi kita rubah diri kita, mindset kita menjadi lebih baik lagi. Yang nanti akan dipilih dengan sebuah ketakwaan. Surah Al-Imran 102. Dengan sungguh-sungguh bertakwa. Endingnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi orang beriman itu
Idealnya adalah orang yang senantiasa kemudian membina hidupnya dengan takwa kepada Allah. Haqqa tuqati. Dan haqqa tuqati itu ketika diukur dengan standar visi dan misi keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal mengakhiri hidup kita kecuali tetap dalam keadaan muslim, keadaan Islam. Makanya di ayat inilah yang kemudian para wali dulu itu ngarang lagu Sluku bato ela elo. Dengar lagu ini ya? Lagu sini. Dengan orang bilang kok bisa lagu ini berarti luar biasa. Sluku batok itu aslinya itu bahasa Arab itu mas. Ya, sluku batok. Itu orang Jawa itu biasanya kan banyak ya istilah Arab yang dijawakan. Sama dengan ya hayu ya qayyum jadi ya kayuku ya kayumu. Ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim. Menjadi ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim. Delale undangannya nang Koramil. Koramilnya protes. Lah iya Pak Yai, kita mau kok kodam-kodem lah Koramilnya kapan? Dia ini gede bisa. Ya wes ya Allah ya qadim, ya Allah ya Koramil, ya Allah. Jadi orang Jawa itu sering banyak ngambil bahasa dari bahasa Arab. Sluku batok itu usluk batnak, isin batinmu. Isilah jiwamu. Batok ilahi lo batnuha la ilaha illallah dengan kalimat tauhid. Manunggal setunggal saestu Tuhan itu tunggal manungso manunggali kaula karo sing maha kuwasa. Maka dari itu seluku-seluku batok sirama menyang Solo sirama ila antasila. Kamu berjalan dalam hidup ini kemana saja leleh paling mudah. Kenapa kok gak leleh jajan bakpo dikena mara tuwa sing asline Sidoarjo kesasar nang Madura ya. Itu bahasa Arab itu mas. Si Romo menyang Solo, si Roma ilang lelai payung muda, la ilaha illallah ila anta muta. Kalimat tauhid yang mendasari keislaman kita harus tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Seperti itu teman-teman. Sehingga ketakwaan ini harus menjadikan diri kita berislam secara kafah. Islam yang senantiasa terinspirasi dari surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wahai orang beriman, berislamlah kalian secara kafah. Islam kafah itu Islam yang sekiranya sedikit pun tidak ada yang geser, gusur ya kan, atau berubah dari syariat, tatanan dan tuntunan Allah. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya, nah disinilah maka ada satu sharing aja bahwa kafah ini maknanya adalah totalitas atau keseluruhan, sehingga Islam kafah merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam yang mengacu pada penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dan komprehensif dalam setiap aspek kehidupan. Jadi jaringan di ekonomi juga harus pakai cara Islam, berbudaya juga dengan cara Islam, berpolitik juga demikian. Tidak ada Islam yes politik itu tidak ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan as-siyasah minas syariah, politik itu bagian dari syariah. Itu kalau dikembangkan, ekonomi juga bagian dari syariah. Orang Islam itu harus ngerti haram halal. Makanya orang Islam itu masih ingat ya lagunya Sunan Giri. Masih ingat ya lagunya Sunan Giri? Hah? Suku yang dobret itu ya. Lir? Lir. Tambure? Lir. Tak ijo royo-royo tak sungguh temanten. Jangan penek no blimbing. Kenapa kok penek no blimbing? Kok gak penek no pencet kuwi? Gitu. Lir-ilir tandure wis sumilir dan seterusnya itu sebetulnya inspirasi dari surah Al-Baqarah 21-22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Menungso niku ya wis idealnya ya harus manunggaling kawula karo sing Maha Kuwasa, manunggaling kawula karo sepadha-padha manungsa. Manunggaling rasa. Wong iku kudu pinter rumangsa gak rumangsa pinter. Ceramah barang ini kudu rumangsa. Nah jek sing rumangsa kesel awake wis wetenge luwe ojo suwe-suwe. Ya bos amin wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah Muhammad.
Itu teman-teman semuanya. Makanya pengen ana blimbi. Tegese 5 siji dalam konteks rukun Islam. Berapa? Gampang kabeh iki piye? Rukun Islam ada berapa? 5. Mungkin kok itikaf kabeh iki piye? 5, ya dah. Terus hukum Islam 5. Salat 5 waktu. Dalam berbangsa bernegara Pancasila. Itu teman-teman jadi genap semuanya. Makanya hukum Islam dan orang Islam wajib tahu itu. Sehingga hidupnya tidak olah kedua. Orang kodok, orang kadal, orang guling, orang bantal, orang kerikil, orang geragal, orang haram, orang halal, pokoknya kalau ya kuntal. Ini orang mursal. Maka dari itu teman-teman semuanya, dalam konteks komprehensivitas Islam inilah kita diharapkan untuk meningkatkan dalam pola keagamaan ini dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tidak lemah sekaligus tidak salah di dalam memahami Islam. Satu sisi orang yang Islamnya lemah, Islamnya Islam KTP, sehingga nanti di surga banyak KTP keleleran di sana. Nggak tahu mau nanti karo. Ono sing kesasar nang doli, ono sing kesasar nang moro seneng mulai seneng. Karo ya wis bae takokno dan samoro-moro ajur aku. Aku pernah ngomong ngeten iki, Pak, diarani jan oh kiai ini mantan germo kok ajar. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi tidak salah dan tidak lemah di dalam memahami Islam. Tapi di sisi yang lain jangan sampai memahami Islam itu secara parsial, karena dengan parsial itulah yang membuat orang itu kadang-kadang dinilai anarkis, ya kan? Islam garis keras itu tidak ada. Apalagi ISIS itu tidak ada. ISIS itu jurang jenengan ini, ISIS banyak AC-nya. Apalagi teroris, tidak ada teroris itu. Teroris itu ya di pasar itu. Terongnya makin laris. Islam itu harus membawa damai. Islam itu selamat dan menyelamatkan. Ada orang Islam kok sukanya mencerca orang, menghina orang. Itu bukan Islam. Al-Muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang Muslim itu ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dari ucapan apalagi perbuatannya. Dan sering saya contoh, nuwun sewu saya terpaksa dengan izin panjenengan. Setiap saya ceramah ke ibu-ibu atau ke jamaah itu, pegawai itu loh, sama contoh. Ngendikan sing apik, sing alus, sing lembut itu contoh pegawai bank itu. Ada yang bisa saya bantu? Bapak mau apa gitu kan? Bang, nggak mau apa sih? Siapa tuh namanya? Salah ya. Dari Pak Ogi itu ditanya sama perempuan, ya. Laku normal. Iya ya Pak ya. Saya sudah punya. Punya satu. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi gitu. Makanya pemahaman Islam itu harus universal integral. Sehingga di dalam pelajarinya pun harus sangat mendalam, penuh dengan keyakinan, gitu, dan juga keinginan semaksimal mungkin untuk mengamalkan, mengaplikasikan di dalam segala aspek kehidupan. Itu teman-teman semuanya, karena Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Surah Al-Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang paling diakui Allah adalah Islam. Selain Islam tidak diakui Allah. Tapi ingat, ini jangan koma di sini, ya, atau jangan titik di sini. Bagi kita umat Islam, ketika nanti berbangsa bernegara, tetap kembali kepada lakum dinukum. Jangan mentang-mentang dapat ayat ini, panjenengan ke masyarakat ngomong sama Pak RW, mana seorang Muslim? Inna dina indallahil Islam. Kafir, jangan. Kata Rasulullah, seorang kafir yang bisa hidup dengan kita dengan damai, itu adalah saudara-saudara kita. Menyakiti mereka, kafir dhimmi yang bisa hidup damai dengan kita, sama dengan menyakiti Rasulullah. Betapa indahnya Islam, ya kan? Ya sama dengan gini loh.
Oh salah, belum kenal jenengan, ya kan? Jenengan juga belum kenal saya, tapi nyatanya saya diterima dengan baik. Begitu datang gitu, besar kami koyo Sofia Lacuba. Ada. Oh nggak ada. Bukakan pintu, enak ya. Baru kali ini ada sapam kok lemah gemulai gitu ya. Biasanya sapam kan tegas gitu ya. Sok sangat ini enggak, bagus sekali ini, saya patut dicontoh. Nanti di sekolah saya akan tambahkan satpam perempuan seperti ini. Ya. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Gitu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Barakallah, ini inna dina indallahil Islam. Di ayat yang 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang itu kalau beramal, beraktivitas, mengerjakan segala sesuatu yang sandarannya bukan Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Naudzubillah summa naudzubillah. Islam adalah agama yang integral, universal, yang sering kita kenal dengan rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa visi dan misi kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi bahkan seluruh alam semesta. Baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati, yang tidak bernyawa, yang nyata maupun yang tidak nyata, maupun yang gaib. Itulah kehebatan Islam yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semuanya, ya. Baik, sampai di sini sudah jam 5 lebih 5 menit. Mungkin ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan? Saya tambahkan sedikit ya. Jadi di sini ada satu visi Islam, teman-teman semuanya. Yang pertama didasari dengan akidah. Basic kita di dalam berislam adalah akidah. Ya, seruku badal tadi itu. Di akhir surah Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan." Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang di situ kita berkewajiban untuk mendasari hidup kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mohon perlindungan kita kepada Allah. Rahmatan lil alamin, dan juga kemudian terimplementasi dalam bentuk akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Itu teman-teman semuanya, sehingga dapat disimpulkan Islam adalah agama yang komprehensif, yang dalam bahasa Arabnya disebut syumuliyah. Dinul Islam adalah agama yang sangat sempurna, sebagaimana di surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang sempurna sebagai nikmat yang sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian di dalam surah Al-An'am 38. Begitu juga di dalam surah yang lain An-Nahl ayat 89. Itu dasar-dasar syumuliyatul Islam. Nanti aplikasinya dalam bentuk fikih, ya, maka di sini ada fikih yang namanya fikih akidah, ada fikih syariah, dan fikih akhlakul karimah. Ini nanti kalau sudah sampai di cabang-cabangnya ini, sampai nanti termasuk Bank Syariah Indonesia ada di sini. Berbahagialah panjenengan yang bekerja di BSI. Ini amanah Allah yang luar biasa. Tidak semuanya bisa bekerja di BSI. Tepuk tangan untuk BSI. Di sini, ya, ini syariah ada ibadah, ya, ada muamalah. Ya, muamalah itu sendiri dibagi lagi menjadi ada hukum pidana perdata, ya, hukum politik, ya kan, ekonomi, finansial, ada semua. Ya. Ini fikihnya ini semuanya ada. Justru yang mempraktekkan fikih syariah, fikih muamalah, justru panjenengan semua. Saya mondok sekian tahun sampai kuliah sampai sekarang ini, belum pernah tahu bagaimana menerapkan fikih syariah, fikih muamalah itu. Justru panjenengan yang sudah mempraktekannya. Berbahagialah panjenengan semua. Saya teringat hadisnya Rasulullah. Di situ ada 4 golongan umatnya Rasulullah yang berebut, ya, untuk siapa yang duluan masuk surga. Ternyata apa? Orang kaya.
Orang kaya itu orang yang mengelola keuangan dengan cara yang syariah. Tepuk tangan dong BSI. Ya, itu teman-teman semuanya. Ini mau gerakan panjenengan insya Allah sudah pengalaman sendiri, ya. Sebagainya, nah, nanti pada akhirnya kembali kepada umat dan masyarakat. Ya, sampai sini ada kan dulu masih banyak larinya. Ya, saya kenapa Pak sedikit saja dulu, aku cek ditangkap nah. Nah ya, biar ya, enggak silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, ambil perkenalan, terutama Mas yang kacamata ini judulnya capek itu. Ya, itu agak mulus ya, tapi jelas dong. Aduh. Sampai jam berapa biasanya? Sebelum maghrib. Buka bersama ya. Iya, nuansanya kayak Ramadan ya. Masya Allah. Ya, biasanya saya di Ramadan tuh ya kayak gini, terus nanti buka bersama gitu. Nanti ada buka bersama juga. Enggak, ini saya cepat gara-gara sendiri. Apalagi anak saya ini gembul ini kita beras ini. Ya, oke. Ini teman-teman semuanya. Baik, kalau gitu sedikit saya lanjutkan, maka kewajiban kita adalah menjaga Islam. Jagalah Islam, intang surullah yang sungguh. Dengan cara pelajari Islam. Taklim itu pertama. Pertama ayat yang turun bukan perintah sholat, ya kan? Bukan perintah zakat, bahkan bukan perintah haji. Melainkan apa? Iqra, ya kan? Disuruh membaca. Tolabul ilmi faridoh. Faridoh itu sigatnya mubalaghah. Superlatif. Bukan hanya fardun tapi faridoh. Sangat diwajibkan. Cuma disayangkan umat Islam di dalam ghirah semangat belajarnya sangat minim. Ya, saya ada banyak rutinan kajian-kajian tafsir maupun hadis di beberapa masjid. Ketika jamaah itu penuh, tapi ketika ngaji tinggal beberapa gelintir saja. Itu pun kan sing tua-tua itu, ambil golek senderan. Ini kalau golek senderan plus ya. Insyaallah saya 66 KB ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pak Ogi ini masih umur 17 tahun nih. Sebenarnya itu siapa namanya Pak? Anang, oh Anang itu anak lanang ya. Masya Allah. Ini Alex. Santoso Alex. Ya. Anak jelek. Santoso. Anak jelek. Bukan anak jelek. Anak ngelek. Sama sih gak ada Pak. Jadi bapak untuk jadi utang menang ngawur. Ya Allah. Ngapun aja Pak ya. Pak Santoso itu saya ingat ketika di Kutai Timur yang awal saya di Bansar sana juga namanya Pak Santoso. Iya, Pak Santoso iya ya. Masya Allah, ya. Jadi maka semangat kita. Ini kalau ada kajian seperti ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu. Sesibuk apapun ternyata panjenengan masih menyempatkan diri untuk bisa meluangkan waktu menambah ilmu. Walaupun kadang-kadang nuwun sewu, apa yang disampaikan oleh ustadz siapapun ya situ itu aja. Katakanlah saya menerangkan rukun Islam, kita kan sudah tahu, ya kan? Rukun Islam apa saja, Mbak? 1. Tuhan Mbak Esa itu ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Hafal. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, hafal semua. Tapi kenapa diceramahkan? Inilah saling mengingatkan. Manusia itu menus-menus gak kerosok. Kadang-kadang kakean dosa. Mulane wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan. Apa dikira pakai jas ini terus pinter mboten karuan. Ini kita ganteng ini pasti ini iki ya. Nang omah ku jangan bojoku ya colo-colo ya udah. Ya kan? Cilikane iki biyen masyaallah tukang ngempet ya. Saya wis gede ngene ganteng kalah saingan. Mbak Isi pojok nang delok anakku wae. Pojok kok enggak ya ora bae. Itu teman-teman ya. Jadi pelajari Islam. Setelah dipelajari, yang terpenting lagi adalah amalkan. Setelah Iqra,
i'mal. Ya, setelah i'mal lalu i'lam ya. Kita amalkan, kita dakwahkan. Jadi kita Islamkan masyarakat, kita masyarakatkan Islam. Bukan berarti yang non-muslim kita Islamkan, tapi Islamkan saudara-saudara kita yang sudah Islam. Nuhun sewu, kadang-kadang kita malu dengan teman-teman yang mu'alaf. Dan kita tahu, orang mu'alaf itu kalau sudah kadang masuk Islam, luar biasa loh komitmennya itu. Ya. Tapi kita yang Islam keturunan ini kadang-kadang sholatnya kadang-kadang soal. Ya kan? Masya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, 14 bundas. Sholat itu sampai lali rakaatnya. Allahu Akbar, loro apa telu. Maca kuhu ya ngono. Kulo wae kesuwen. Loh kadang-kadang sholat itu gara-gara tidak memahami Islam, bahwa Islam kafah itu tidak terkotak dengan organisasi tertentu. Nah, punten Pak Ogi, saya tuh sering ditanya jamaah itu, Pak Yai, panjenengan itu Ustaznya Muhammadiyah atau NU? Deket tenang. Iya, Muhammad NU aku yang Kenapa Muhammad NU lah? Saya umatnya Muhammad. Ya, kenapa NU? Karena NU itu terkenal di mana-mana loh. Saya kalau mengantarkan umroh itu, yang banyak itu NU. Bagaimana kok di Arab Saudi, di Singapura? Di sini di pom bensin banyak NU smoking banyak sekali. No smoking. Makanya ormas yang tidak mengharapkan merokok itu hanya NU. Karena NU smoking, NU itu memang merokok. Nah, biasanya kan nggak boleh merokok, apalagi di ruang ber-AC, ya kan? Itu no smoking, tapi saya NO, silakan merokok. Nggak salah gudang garu, saya kan merugi katanya. Kali tembakau ini kasihan pada nggak payu, ya. Saya bantu itu aja. Cuman ya gitu harus diingat, merokok membunuhmu. Lah ya apakah membunuhmu dipangan sak korek-korek. Ya, itu semuanya ya. Kita dakwakan Islam. Masuk sih ya ini kok ngene gitu loh. Ya, masuk sih sholat kula jenengan ya ini kok seperti ini aja. Enggak tergugah untuk sholat berjamaah. Kenapa sih kok kita ini loh? Baca Quran gitu-gitu aja. Ya An-Nas, Al-Falaq, paling banter Al-Kausar, Rodo Didi wal Asri. Wes iku tok mendino. Gak ngerti surat Al-Baqarah itu apa. Begitu anak Mbak MC tadi ila hadrati Al-Fatihah. Lu kan protes. Kenapa sih kok Al-Fatihah? Namun Al-Baqarah ya kesuwen. Di hajatina wa hajatikum Al-Baqarah. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi moga kita tawarkan Islam agar Islam kita ini dapat kita terapkan seoptimal mungkin di dalam segala aspek kehidupan kelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah 10 menit dari yang ditafsirkan Pak Ogi tadi. Beliau ini Ogi, saya SAG ya. SAG, sarjana akademik. S1 saya di UINSA, ya N2 ya. S2 saya di Al-Hozini, S3 saya di Yayasan di Aceh, Mojokerto. Ya sekedar ngikuti dawuh para yai saja. Samina wa ta'na. Ya, karena beliau menginginkan saya belajar lagi, ya belajar lagi. Ya, dan alhamdulillah sore hari ini saya dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang solih-solihah. Menjadi orang yang pengawal syariah ya. Amin ya rabbal. Karena ceramah gampang, khutbah mudah. Menerapkan di masyarakat itu loh yang sulit. Itu nggak gampang itu. Dengan pengawalnya semua, termasuk mulai dari pimpinan, staf maupun sampai satpam cewek lagi, semua kebagian pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya itu mas, semoga mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk pertanyaan supaya lebih berkembang sekaligus ta'aruf, sekaligus berkenalan. Monggo. Mungkin nanti kakak ya. Biasanya di kampung saya cerewet-cerewet gitu ya. Iya. Monggo, atau bapak yang kacamatanya keliru pasang mungkin. Ampun ya Pak. Jadi gini,
maka di roy. Harus ketutupan nih. Betul nggih? Monggo. Ada disampaikan yang ditanyakan Mbak Mas, monggo. Kalau tidak ada, Mbak mau tanya? Enggak. Jangan dipaksa kalau nggak mau tanya ya. Atau jenengan nggak mau tanya? Monggo. Monggo. Nanti nggak usah malu-malu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar, kalau ada yang tanya gini kan sempat saya minum gitu loh maksudnya. Jangan sama dengan menolong saya. Masalah bisa jawab atau tidak itu urusan belakang. Ya berarti saya minum dulu ya. Monggo Mas, monggo diunjuk ya. Segala ujiannya celana. Sudah minum ya Ustaz, sudah selesai saya bertanya. Iya, Bu. Iya. Saya mau nanya ini Ustaz. Kenalkan dulu namanya. Saya Ika. Ika itu imut, keren, amanah. Namanya bagus banget sih di sini ya. Saya pernah itu ada wisudawan terbaik, wisudawati adalah Siti Tomblok. Saya pernah di daerah transmigrasi di Banjarmasin itu juga ada. Ada punya anak 3, dulu gagal di Madiun, calon kepala desa, transmigrasi di sana dengan Wolowijonya yang luar biasa. Itu 3 anaknya dinamakan Wolowijo semua. 1 Brambang, 2 Bawang, 3 Lombok. Ini enak, ini bumbu masak moga. Enak lagi Mbak Ika. Jadi kan kalau nanti punya suami atau punya anak, gitu kan, sudah punya apa belum? Sudah punya anak. Berapa? Nah, kalau bisa nambah lagi sampai 1 lusin ya. Misalnya 7 ya, punya anak 7 misalnya Mbak Ika ya. Namakan aja, gampang. 1 Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai yang ke-7 waladhdallin enak. Al-Fatihah. Ya, boleh silakan. Ya, boleh silakan. Iya. Tidak apa-apa. Lebih baik lupa daripada tidak tahu sama sekali ya. Ustaz tadi kan Ustaz menyampaikan bahwasanya alhamdulillah kami yang di Bank Syariah ini kan salah satu untuk menjalankan Islam dan Kafah ya. Gitu. Tetapi dalam prosesnya kan kami sendiri juga naik turun ya, maksudnya keimanan kami mungkin juga tentang Islam yang benar-benar kita harus jalankan gitu. Nah biasanya juga kita sudah jalankan terus lupa dan sekarang memang kan iman itu naik turun ya. Nah porsinya adalah kami pasti juga sudah berusaha untuk menjalankan sholat, terus baca Al-Quran dan mengikuti kajian gitu. Tapi itu tadi jatuhnya karena memang mungkin pekerjaan yang tidak memungkinkan biasanya penuh, jadi jadwal itu kelewat. Jadi seperti sama kita harus ngaji, jadi akhirnya izin tidak ngaji, ngajinya ditunda. Nah lama kelamaan itu kan terbuang ya Ustaz, walaupun memang itu sendiri harusnya kembali ke diri sendiri di situ. Tetapi mohon arahannya bagaimana kita juga bisa menjalankan itu balance gitu ya. Yang pasti mungkin saya mungkin ya yang mungkin iman naik turun dan segala, tapi keinginannya sama seperti Ustaz tadi menyatakan bahwasanya kita harus menjalankan Islam itu secara kapal, dan alhamdulillah kami di sini berkesempatan di tempat yang baik gitu ya, yang semua orang mungkin tidak mendapatkan kesempatan seperti kita gitu. Mungkin bisa diberikan arahan atau masukan untuk kami yang alhamdulillah tempat kami bekerja ini yang sudah menjadi salah satu step untuk menjadikan kehidupan kita itu menuju Islam yang kafah. Belum tentu orang lain seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ika, Masya Allah. Tepuk tangannya mana dong untuk Mbak Ika? Ini dengan nama anak saya yang pertama Eka ya. Eka ini Ika ya. Ika Mel. Apa ya ini ya.
Jadi bahas IKA ini. Jadi gini Mbak, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Kadang pasang naik, kadang pasang turun. Malam Jumat, nek kadung tahlilan kayak orang flat, ilmu. Ketika malam Minggu diskotik, itu manusia. Dan itu sangat manusiawi. Nah, ketika sangat manusiawi ini, ya, maka solusinya adalah bagaimana kita menata diri. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berperang antara fujur dan takwa. Tinggal kita bagaimana memposisikan diri sebagai eksistensi manusia makhluk yang mulia ini, ya, sesibuk apapun seperti yang Panjenengan sampaikan, mungkin dengan kesibukan yang ada, kadang tidak sempat, misalnya ada kajian tidak bisa mengikuti karena ada apa itu, ada checkpoint ya kan, apa ya, ya namanya juga berbeda untuk kebutuhan publik itu kan nggak bisa dihindari kayak gitu. Nah solusinya cari cara mencari ilmu secara ini alternatif. Dan banyak cara untuk menuju Roma, ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tapi siapa itu? Aku Roma Irama. Ya, jadi Mbak Ika, jadi bisa kita sekarang sudah tidak ada batas lagi loh, ya kan? Dengan adanya HP, gadget kita, dengan YouTube, ya. Ada sesuatu yang kurang paham, kita perjelas dengan ustadz-ustadz kita, para tokoh-tokoh kiai kita misalnya. Tinggal itu aja. Atau dengan radio, ya kan? Seperti saya ini kan di Suara Muslim setiap hari Selasa. Tapi saya dari Sabtu sore jam 4 sampai jam 5. Mulai Muharram kemarin Selasa jam 7 sampai jam 8 malam. Kadang jam 8.30. Di dalam majelis ilmu At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Jadi melalui radio aja bisa kita ngaji. Ada YouTube ya. Kalau nanti Panjenengan ini di live di TikTok saya ini. Nanti mohon izin Pak untuk saya upload di YouTube ya. Ini anak saya nanti yang upload ya. Jadi supaya nanti kajian ini yang diikuti sekian syiar ini nanti lebih syiar lagi dinikmati oleh orang banyak. Jadi mereka supaya berinspirasi bahwa sesibuk Panjenengan yang dibangun melayani masyarakat aja sempat ngaji. Ya, walaupun hanya sebulan sekali. Dan di akhir bulan, kenapa? Akhir bulan biasanya kan rotok krisis gitu kan. Jadi itu mengobati kanker, kantong kering gitu. Nah, ini bagus sekali pilihan waktunya ini. Tidak apa-apa untuk menjernihkan pikiran kita. Tapi di sisi yang lain masih banyak waktu dan kesempatan. Kita buka WA kayak AI apa itu dia. Itu juga ada sesuatu yang tidak paham kita perjelas. Jangan sampai tidak ada guru. Kata Pak Ta'ala mengatakan orang yang tidak ada gurunya maka gurunya adalah setan. Sehingga usahakan walaupun dari media sosial, dari YouTube atau apa gitu kan, kalau bisa di sekali-kali disuruhkan ya, disaringkan dengan para ustadz yang representatif. Ini saya kira itu agar balance ya, tidak hanya sibuk mencari dunia saja, tapi juga ada akhirat yang kita pikirkan. Bahkan insya Allah saya yakinnya antum yang kerja di sini ini walaupun ketoknya dia, walaupun kelihatannya masalah duniawi ngitung duit dok, tapi dengan Panjenengan baca Bismillah menjunjung tinggi nilai syariat, insya Allah bernilai ibadah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan banyak orang yang kelihatannya amal akhirat ternyata hanya amal dunia saja. Begitupun sebaliknya ada orang yang kelihatannya amal dunia ternyata justru menjadi amal surga. Itu masuk Panjenengan semuanya. Ini wajah-wajah di surga semua ini. Kemudian sini-sini manjur di sebelah delino. Yang masing-masing mau didelak atau di DK. Ya betul. Jangan apa-apa saya dulu sambil diari ya, sambil nyantai aja. Matur nuwun Mbak Ika nggih, masyaallah, barakallahu fiik. Ada lagi monggo? Ya, monggo Mbak. Waalaikumsalam. Siapa? Watini. Watin ya. Watin.
Kayak dikejar target ini ya. Oh gitu ya, Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangannya mana dong untuk Mbak? Mbak Titi asli mana Mbak Titi? Bojonegoro. Nama aslinya Watini, terus di sini cuma Mbak Titi. Saya pernah ke Jakarta itu ketemu sama jenenge ku Feti, ternyata nanti so Fatimah. Itu gitu tadi Feti. Enggak biar ya Mbak ya. Gini Mbak Titin, ya Allah subhanallah ya, ini menunjukkan, menggambarkan bahwa jangan betul-betul memikirkan bukan hanya dunia saja tapi juga akhiratnya. Jadi mengejar target harus. Dalilnya Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali orang itu mau merubahnya sendiri. Berarti karena yang jauh ini Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besarnya target kita, utama dan utama harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Biar ada peran tangan Allah di situ. Ya. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kita kullu amalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta'. Barang siapa yang memulai sesuatu yang bermanfaat tidak membaca bismillah, terputuslah barokahnya. Berarti dari ini tersirat bahwa setiap melakukan sesuatu yang bermanfaat, usahakan diawali dengan bismillah. Kenapa? Bismillah maknanya dua. Satu, dengan nama Allah. Selalu mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Yang kedua, bismillahnya dengan atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah, berarti yang kita lakukan ini Allah ridho ataupun tidak. Diberitahukan kepada seluruh nasabah dan pegawai bank syariah Indonesia. Kepada seluruh nasabah, kami mengajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola kami atau di masjid terdekat. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling utama. Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum. Suara Pak Oki ini. Masya Allah, tepuk tangan untuk suara panggilan ini luar biasa ya. Mana ada bang yang seperti ini kalau ada di sini, ya kan? Itu. Ini menggambarkan sesuai dengan pertanyaan Mbak Didi bahwa semua yang kita lakukan harus dengan nama dan atas nama Allah. Maka di situ ada doa-doa tertentu. Nanti kapan-kapan saya ajari doa supaya menarik nasabah, bisa mengejar target agar keinginan yang kita capai terpenuhi dengan itu. Amin Allahumma. Saya kira itu. Ini cara saya untuk nanti ditangkap lagi biasa. Saya kira itu karena sudah maghrib ya. Insyaallah, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin mas-mas yang mau tanya ditunda dulu ya. Di sesi berikutnya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat semuanya, barokah untuk kita semua, Indonesia bangsa dan agama, dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Ustaz Hazin, atas penyampaian materinya luar biasa pada sore hari ini. Baik, setelah ini mungkin bisa sholat berjamaah terlebih dahulu, Ustaz. Nah, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.